Oke teman-teman, kita akan mempelajari networking model. Apa itu networking model? Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan dua komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk saat ini networking model yang paling terkenal yaitu ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI. Nah, yang sering dipelajari banyak orang yaitu adalah OSI layer. Nah, ini adalah yang terjadi ketika networking model belum ada. Nah, setiap vendor memiliki networking model masing-masing. Contohnya IBM memiliki networking system, networking arsitektur atau bisa disingkat SNA. Begitu pula vendor-vendor lain, mereka membuat networking model masing-masing. Nah, di sini misal saya memiliki vendor IBM, vendor 1 misal dan vendor 2. Nah, jadi jika jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor seperti ini, maka kita akan kesulitan menghubungkan komputer. Misal kita akan menghubungkan vendor 1 ke IBM, IBM ke vendor 2, ataupun vendor 1 ke vendor 2. Nah, itu akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka memiliki networking model masing-masing. Ya, contohnya misal ini IBM. Tadi kan IBM membuat vendornya masing-masing. IBM membuat SNA ya teman-teman. Nah, karena vendor ini memiliki networking yang berbeda-beda, maka tentu akan sulit untuk berkomunikasi antara komputer. Nah, kemudian datanglah Open Networking Model yang bertujuan untuk mencepatkan komunikasi antar vendor sehingga saling mudah untuk berkomunikasi. Jadi, nantinya semua vendor menggunakan networking yang sama. Apakah OSI atau TCP/IP? Nah, untuk saat ini yang sering digunakan yaitu TCP/IP. Nah, setelah adanya Open Networking Model atau OSI dan TCP/IP, setelah adanya Open Networking Model, OSI dan TCP/IP menggunakan Open Networking Model yang sama. Jadi bisa saling berkomunikasi antar komputer. Setelah adanya Open Networking Model ini, jadi semua vendor bisa dengan mudah saling berkomunikasi. Misal kita akan berkomunikasi antar vendor 1 ke IBM, IBM ke vendor 2, ataupun vendor 1 ke vendor 2. Itu akan mudah dilakukan dengan open networking yang sama. Nah, kita akan bahas TCP/IP. Apa itu TCP/IP? TCP/IP adalah mendefinisikan suatu protokol agar setiap komputer, khususnya yang berbeda vendor, bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk memahami networking model ini, dibuatlah beberapa bagian, yaitu yang dinamakan layers. Nah, misal teman-teman pernah mendengar OSI layers, nah itu beberapa bagian dari OSI layers agar dapat memahaminya dengan mudah. Nah, di TCP/IP pun ada yang namanya layer. Jadi tujuan layer itu sekali lagi untuk mempermudah kita untuk memahami networking model itu sendiri. Ya teman-teman, di TCP/IP itu sendiri ada 4 layers, yaitu yang pertama application, transport, ada yang namanya internet, network access. Namun untuk lebih mudah memahami TCP/IP dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada application, transport, network, data link, dan physical. Nah, untuk video selanjutnya kita akan lebih membahas networking model. Mungkin saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami.